Di sudut Ka'bah, tampak seorang laki-laki tengah menggendong ibunya dan bertawaf bersama. Sang anak lalu bersenandung puisi, "Saya akan menggendongnya tiada henti. Ketika penumpang beranjak, saya tidak akan pergi. Ibuku mengandung dan menyusuiku lebih dari itu. Allah Tuhanku yang mulia dan maha besar." Ia melihat Abdullah bin Umar dan bertanya, apakah segala yang telah ia lakukan tersebut cukup membalas pengorbanan ibunya? Tidak sedikit pun, jawab Ibnu Umar. Kasih sayang ibu tak terhingga. Kebaikan yang telah ia curahkan kepada anak-anaknya tak akan pernah terhitung. Cinta kasih ibu laksana mentari menyinari dunia, terus berbagi cahaya untuk alam semesta tanpa pamrih, sekalipun ia dipenuhi dengan panas yang membara. Seorang ibu mengandung anak dengan segala kelelahan dan resiko yang ada, bersusah payah melahirkan lalu membesarkannya. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar manusia mengingat pengorbanan tersebut, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Bagi generasi salaf, penghormatan atas jerih payah mereka tekankan. Mereka menempuh bermacam cara untuk menunjukkan bakti terhadap ibundanya. Muhammad bin Al-Munakkar misalnya, ia sengaja meletakkan kedua pipinya di tanah. Hal ini bertujuan agar dijadikan sebagai pijakan melangkah ibunya. Selain itu, Ali bin Al-Husain tak ingin makan satu meja dengan ibundanya. Mengapa? Ia takut bila merebut menu yang diinginkan ibunya. Ada lagi Usamah yang pernah memanjat pohon kurma, lalu mengupasnya dan menyuapi ibunya. Mengapa ia melakukan hal itu? Ia menjawab, ibuku memintanya. Apapun yang ia minta dan saya mampu, pasti saya penuhi. Begitulah perhatian generasi terbaik, terdahulu terhadap ibu mereka. Aisyah bahkan pernah bertutur, ada dua nama yang ia nilai paling berbakti kepada sosok ibu, yaitu Utsman bin Affan dan Harithah bin An-Nu'man. Nama yang pertama tak pernah menunda-nunda perintah ibundanya, sedangkan yang kedua rajin membasuh kepala sang ibu, menyuapinya dan tidak banyak bertanya saat ibundanya memerintahkan suatu hal. Menurut Syekh Muhammad bin Ali As-Sa'awi, dalam sebuah tulisannya Al-Ihsan Ilal pengabdian dan bakti kepada kedua orang tua terutama ibu wajib hukumnya. Ini merujuk pada surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Tingkat kewajiban berbuat ihsan kepada ibu itu bertambah kuat saat anak-anaknya dewasa. Beliau menjelaskan bentuk ihsan kepada ibu bervariasi. Di level pertama ialah menjauhkan segala perkara buruk darinya, memberikan hal positif, berinteraksi dengan pekerti yang luhur dan etika kesopanan, peka terhadap perkara yang ia suka dan tidak, berdoa untuknya, dan segala ihsan yang dilakukan bertujuan untuk menggapai ridhonya. Berbakti dan berihsan kepada ibu adalah kunci dikabulkannya doa. Pengabdian kepada sosok ibu juga dikategorikan sebagai sebab masuk surga. Ini seperti tertuang dalam kisah Uwais. Tabi'in tersebut adalah orang yang beruntung. Rasulullah SAW menyebut bahwa siapapun yang melihat Uwais maka hendaknya meminta doa ampunan kepadanya. Ini lantaran dirinya terkenal taat dan berbakti kepada sang ibunda. Itulah yang mendorong Umar bin Khattab mencari keberadaan Uwais. Syekh As-Sa'awi juga menjelaskan, pengabdian yang penuh ikhlas kepada ibu bisa mengantarkan seorang anak ke surga. Hal ini sebagaimana terjadi kepada Harithah bin Nu'man. Dalam riwayat Ahmad disebutkan, Harithah masuk surga berkat ihsan yang ia tunjukkan kepada ibunda. Dan Harithah adalah sosok paling berbakti untuk ibu. Sebaliknya, mereka yang durhaka kepada kedua orang tua, khususnya ibu, akan mendapatkan ganjaran setimpal. Sanksi yang akan ia terima bukan hanya di akhirat, akan tetapi ia akan menerima akibat ulahnya itu di dunia. Seperti ditegaskan dalam riwayat Muslim, setiap perbuatan dosa, Allah akan menunda siksaannya kapanpun ia berkehendak hingga kiamat. Kecuali durhaka kepada kedua orang tua.
Allah akan mempercepat siksa bagi pelakunya di kehidupan dunia sebelum mati. Ini mengingat durhaka termasuk pelanggaran berat, dosa besar. Imam Syafi'i pernah bertutur dalam syairnya, "Tunduk dan carilah ridho ibumu, karena mendurhakainya termasuk dosa besar."